Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Dan ini amit aura kebangkitan Islam sepertinya telah dekat, Bunda. Nah, menjelang kebangkitan Islam, kondisi dunia hancur lebur luar biasa. Dan nyawa manusia dianggap murah. Bunda, sudah terjadi kan? Nah, kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah. Bunda yang dimatakan, satu hari saya ditanya oleh jemaah, Ustadz ini kan suka bicara tentang hari kiamat. Di mana-mana Ustadz bicara hari kiamat. Emang Ustadz tahu kiamat kapan terjadi? Oh, dia tanya gitu sama Bunda. Kok Bunda tanya gitu kan? Iya kan Ustadz bahas hari kiamat terus. Emang kapan kiamat terjadi? Oh, Budak tanya gitu sama saya, jangankan saya. Rasulullah SAW saja tidak tahu kapan kiamat terjadi, betul? La ya'lamu ma jali ila raqilallah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Yang Rasulullah tahu kiamat itu kapan terjadinya, tidak banyak, hanya sedikit. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 5 hari lagi. Kok 5 hari lagi hari Jumat? Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti azan tak lagi terdengar di muka. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak lagi terdengar azan berkumandang. Jadi kalau azan masih berkumandang, bersyukur kiamat masih ya. Yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi sehingga Quran diangkat dari muka bumi. Bahkan dari para penghafal Quran, Quran itu akan dicabut, Bunda. Sampai ada ulama cerita, nanti itu diceritakan dalam satu nas bahwa orang-orang sedang sholat. Karena hafalan masih ada, belum dicabut, rakaat pertama aman. Ya, masih hafal, belum dicabut sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aman. Ya baca surat Quran. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin. Ruku, sujud, bangkit masuk ke rakaat kedua. Allah cabut hafalan Quran itu. Allahu Akbar. Imam lupa dengan bacaan Qurannya, termasuk Al-Fatihah. Imamnya lupa. Makmumnya kesel. Satu rakaat Pak Imam diam. Subhanallah. Subhanallah. Ya, mereka tidak tahu kalau Allah sudah mencabut hafalan Quran dari ingatan mereka. Padahal imamnya hafal 30 juz. Seperti Ustaz Rahmat ini hafal 30 juz apa juz 30? Ustaz? Juz 30. Sama kalau gitu ya. Juz 30. Ya, maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat imam balik badan. Dimana tu sakir tubuh dalam atas itu bilangan. Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan bacaan Quran. Makmumnya pun apa bilang? Kaifa nuzakkiruka waqad nasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Imamnya lari ngambil Quran di lemari. Begitu dibuka, mushaf Quran kita nanti bersih mudah. Putih semuanya. Seolah-olah belum pernah dicetak. Tidak ada satu huruf di mushaf Quran kita ini nanti bersih semua. Kenapa Allah angkat Quran dari muka bumi? Kiamat itu azab yang terburuk. Kiamat azab yang terburuk. Sementara Quran, kalam suci Allah yang maha suci. Tidak mungkin kalam Allah yang suci ini terkotori oleh azab yang buruk. Itu. Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti orang beriman tak ada berada di muka bumi. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan angin idijin. Rasulullah SAW sampaikan, Satarihum min amdil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Aina Hijaz? Al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah itu namanya Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia.
Itu sama iliyin, diberi nama iliyin. Karena temput sepoi-sepoi. La tamuru ala ahidin kana fi khalbihi misqalu dharat habatin minal iman illa ya ila saya. Tidak ada seorang pun yang walaupun imannya cuma sebesar biji sawi di dalam hatinya, angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi bunda, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Jangan-jangan itu iriin. Enak sekali ini angin, segar sekali. Tahu-tahu cabut nyawanya. Angin ini akan berhembus dengan sangat cepat. Maka dalam waktu singkat orang beriman habis di muka bumi. Wayabqa syururun nas. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk manusia yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Itulah manusia yang paling buruk di muka bumi. Makhluk yang paling buruk di muka bumi, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraral nasi fil alam alladina ja'atuhum sa'atu baktatan. Buruk-buruk manusia sesungguhnya di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Nah, orang beriman tidak akan menyaksikan hari yang alhamdulillah. Banyak ayat tanda-tanda yang lain sebelumnya yang juga Rasul sebutkan. Yang pertama, berikutnya diantaranya adalah kiamat tidak akan terjadi. La taqumu sa'ah hatta tattara ardul arabi wurujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Mekah, tanah Arab yang tandus gersang akan hijau kembali berpadang rumput. Nah, kita saksikan sama-sama Bunda. Ini perjalanan saya ke Tanah Suci Mekah November 2018. Saya bilang sama yang punya travel, Pak, kita berangkat dari Madinah. Kita masuk dari Madinah. Nanti mikot kita di Bir Ali. Dari Jeddah ke Madinah seperti ini perjalanannya. Terlihat Bunda? Ada tidak Pak terlihat padang pasirnya? Padang pasirnya ada. Yang terlihat apa? Hijau, luar biasa, merinding. Allahu Akbar. Bukankah Rasul sampaikan 14 abad yang lalu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang tandus, gersang, kering, akan hijau berpandang lupus. 2018 saya sudah lihat, apalagi Tabuk Bunda. Tabuk itu udah indah, hijau di mana-mana. Nah kemudian, jemaah Indonesia kalau umroh kedua biasanya mengambil mikot yang terdekat. Mikot apa Bunda? Ji'rona, mikot Siti Aisyah. Nah, kalau Bunda di mikot Ji'rona gitu, kan ada masjid ya, tempat kita berganti, kita menggunakan kain ihram, sholat ihram di sana kan. Nah, kita menyusuri pinggiran Mekah dari belakang pinggir masjid Ji'rona ini. Kita akan menemukan situasi seperti ini, Bu. Tidak ada kitab iman saya beli. Qadarullah karena saya dapat tugas ke Palestina. Januari kemarin kami baru ke Palestina. Jadi dalam setahun, tahun ini kami dapat catat 4 kali ke Masjidil Aqsa. Nah, biasanya kami karena kerjasama dengan lembaga dari Kairo, maka kami menggunakan pesawat Egypt Air, kami transit di Kairo. Jadi kami 3 hari di Kairo, kemudian 3 hari di Jordan, 3 hari di Palestina. Nah, Bunda yang ingin berangkat ke Masjidil Aqsa bersama saya, insya Allah bulan Juli nanti, Bunda. Kita berangkat kembali ke Masjidil Aqsa. Ke kiblat pertama kita umat Islam. Kiblatnya para nabi dan rasul pada masyarakat kita nanti di akhirat. Ketika kiamat terjadi, hancur alam semesta. Kita dibangkitkan, dia membahas pada masyarakat kita adalah Masjidil Aqsa. Palestina, Masjidil Aqsa itulah pada masyarakat. Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Dan ini amin, aura kebangkitan Islam sepertinya telah dekat, Bunda. Nah, menjelang kebangkitan Islam, kondisi dunia hancur lebur, buruk luar biasa. Dan nyawa manusia dianggap murah. Bunda, sudah terjadi kan? Nah, kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah.
Bunda tadi sudah saksikan, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Joko tadi, ya, saya saat ini bekerja sama dengan sahabat peduli memanggil. Nah, sahabat peduli memanggil ini merupakan sebuah lembaga yang komit untuk menyalurkan bantuan dari Indonesia, terutama ke Gaza Palestina. Saya sudah kenal Ustadz Amtozi, Ustadz Tadio, udah ada Ustadz Abdul Manaf. Mana Ustadz Abdul Manaf? Ya ada. Beliau juga pengurus dari SBM, ya. Dan ini teman-teman juga ada Bang Agus, Ustadz Joko. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nah kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah. Dan apabila Palestina berdarah-darah, maka jangan harap ada kebaikan demi kebaikan sampai Islam bangkit. Nah, itu budaya betul Saudara. Bulan Januari saya coba berangkat ke Palestina. Baru 4 bulan pembantaian. Januari 2024. Saya berdua dari Indonesia. Saya dan Ustadz Randio Hamzah. Beliau dari Pekanbaru, dari Panam. Dari Garuda Sakti kalau nggak salah. Dari Jalan Garuda Sakti itu. Beliau dan saya berangkat dari Indonesia. Kami bertemu dengan Duta Besar Indonesia. Saya sudah bertemu dengan Dubes RI di Kairo. Sudah 3 kali kami ngobrol, makan-makan bersama dengan beliau. Nah, kami coba masuk saat itu. Ini beberapa kunjungan saya. Setiap saya ke Palestina, saya coba manfaatkan untuk mengunjungi mereka. Ya, saya sampai pada mereka. Alhamdulillah, ada beberapa pihak di Palestina yang bisa menutup. Walaupun resikonya besar. Ini, kalau saya ketahuan sama tentara Israel, saya akan dideportasi. Diam-diam kami masuk ke rumah sakit. Just 5% and the take over for 15 minutes. Hanya 5 orang saja, dan kalian tidak boleh lebih dari 6 orang. Saya bawa, saya kunjungi pasien itu. Saya yakinkan, we never stop to help you, you will get the freedom like us in our country. Kami tidak akan pernah berhenti membantu kalian sampai kami mendapatkan kemerdekaan. Kalian merdeka di tanah kalian, sebagaimana kami merdeka di negara kami. Ini komitmen kami Indonesia. Setiap berkesempatan, 2 tahun kami tidak bisa masuk saat itu di blokade, maka begitu ada perbatasan, Syekh kami bilang, pusat Al-Albi Bridge dibuka, Ustaz. Kami lari ke Jordan, dari Al-Albi Bridge kami masuk. Ya, bersama para dokter, kita kunjungi, kita sampaikan pada mereka bantuan lebih bantuan. Kami semangati mereka. Ya, kalian masih punya masa depan. Kemenangan Islam sebentar lagi. Sabarlah kalian. Jika kalian, ya, kehilangan orang tua kalian, kamilah orang tua kalian berikutnya. Inilah yang kami lakukan muda. Dulu saya belajar dengan para guru saya dari Palestina. Kalau Ustaz Muhammad Hussein ke Gaza, saya ke West Bank. Jadi saya setiap hari ketemu Israel. Setiap hari makan, kemarin saja Januari kami lagi makan tentara IDF, ada mungkin 30 orang ke sana kemari. Biasa aja kami makan. Mereka sudah hafal saya karena saya sering membawa jamaah Indonesia masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, Bunda yang mau ke Masjidil Aqsa, insya Allah nanti bulan Juli Bunda ya, bersama saya, jangan sama yang lain. Ke donasi Bapak Ibu sekalian menjadi ketika itu saya diusir sama tentara Israel karena tentara mereka sudah mengendus saya selalu memberikan bantuan. Akhirnya mereka yang datang nyamar, ini Syekh, orang termadang tapi belum menyamar jam 2 malam. Jam 1 malam datang ke hotel saya. Saya berikan bantuan ini dalam bentuk uang cash, kemudian ke direktur Masjidil Aqsa, Syekh Umar Al-Kiswani, beliau sedang di Jordan. Saya bicara waktu telepon kepada beliau, saya minta izin untuk menyalurkan donasi untuk perbaikan Masjid Kibli, 1 dari 5 masjid besar di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun, Bunda, komplek. Di dalamnya ada 18 masjid. 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar. Salah satunya Masjid Kibli yang berkubah hitam, itu Al-Aqsa. Ada Masjid Domoktrok yang berkubah emas, itu juga Masjidil Aqsa. Sebelum pulang, biasa saya soal ke guru saya, ini guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi, ketua Rabitatul Ulama Palestina. Beliau mengkader beberapa anak-anak yatim untuk menjadi pejuang yang akan membebaskan Palestina. Saya tahu itu dan para guru-gurunya, kami sambungkan beberapa hampir 100 juta untuk beliau, untuk anak-anak yatim yang beliau pelihara bersama istri saya. Nah, ini ketika saya di Kairo. Saat itu saya ngobrol dengan Kepala Biro Politik Indonesia di Kairo, Ibu Dian. Seberangkat sama Ustaz Randi, alhamdulillah ada orang merah Indonesia sudah lebih dulu berada di sana. Ini kami di Kairo. Rencananya dari Kairo kami ke Ismailia, Ismailia ke Al-Haris, Al-Haris ke Rafah, Rafah baru masuk ke Gaza. Tapi kalau Ibu Dian mengatakan, Ustaz tidak. Ini tahun terakhir saya tugas di KBRI Kairo, Mesir. Ustadz, ini Pak Jokowi bilang semua WNI evakuasi. Nggak boleh ada yang masuk keluarga.
Ustadz malah masuk, tidak Ustadz. Akhirnya saya hanya di perbatasan budaya, dan kita ngobrol dengan Direktur Rumah Sakit Palestina, Saudara Nil Hamzah dari Panam, dan baru, dan ini Direktur Rumah Sakit Palestina. Saya sampaikan kepada beliau rencana kunjungan kami ini mau ke Gaza. Berupa kulit pembantaian, bohong masih di sana sini. Kami sudah siap untuk tidak kembali saat itu, Bunda. Saya sudah berpisah dengan istri saya, sudah minta izin. Kalau kita tidak bertemu, saya tidak pulang lagi. Nanti kita ketemu di surga ya. Saya bilang begitu sama itu ya, kuda Allah saya balik lagi. Nah ini kepada Bulan Sabit Merah Palestina. Ini Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Mr. Tariq Arafat. Nah, ini disaksikan Pak Arifin dan Pak Ridwan. Kita serahkan. Bunda. Kenapa harus Palestina, Bunda? Nah, ini momentum di mana saya mengunjungi 22 pasien yang ada di rumah sakit ini. Masih terbayang merah darah mereka. Bunda. Sudah persiapan untuk mengunjungi satu-satu dari pasien yang dirawat di rumah sakit Palestina di KW ini. Kita akan serahkan bantuan aspek tanda cita kita pada negara dan Palestina. Oke, jadi selamat. Saya menggunakan banyak nama karena ini siasat kita. Alhamdulillah. Sejak 2016 saya masuk Palestina belum pernah di-reject dengan izin Allah. Ya Allah tolong selamatkan saya, jangan sampai saya terus. Ada banyak ustadz bahkan jamaah yang nggak boleh masuk. Semuanya nggak boleh masuk. Alhamdulillah dengan izin Allah saya tidak pernah di-reject. Kenapa? Salah satu strateginya adalah menggunakan banyak nama. Ini lembaga-lembaga. Ya ini di Pekanbaru Bunda. Ini juga teman-teman kita di Pekanbaru. Ini kita juga yang menggagas. Banyak dari Pekanbaru ini lembaga-lembaga yang luar biasa, termasuk SPM dari Tangerang. Ini juga komitmen untuk membantu Gaza. Insya Allah. Baik, boleh Rahmatullah. Nah, Ustadz, kenapa harus Palestina, Ustadz? Karena Palestina ini jantung dunia. Ya. Profesor Karl Auzaber, gurunya Adolf Hitler mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Siapa yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia, Bunda. Maka dia mulai dari Palestina. Maka jika ingin menyelesaikan masalah dunia, mulailah dari Palestina. Ya, bahkan secara geografis, Palestina itu menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, Eropa, dan Asia. Itulah kenapa 90% lebih para nabi dan rasul dilahirkan di Palestina, dibesarkan di wilayah Syam, menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada satu pertanyaan menarik. Huzaifah ibnul Yaman, bukan Huzaifah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, Ya Rasulullah, Ayul masjid bunya fil alam awal. Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah. Udah masjid apa yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunannya, Ustaz? Ya Rasulullah. Arba'una sana 40 tahun. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat, tapi maknanya padat. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Itu titik nol peradaban. Dan masjid yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa karena paling jauh dari Mekah saat itu. Jaraknya 1233 km. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang kita boros cerita Mi'raj. Yang membangun masjid ini adalah Nabi Adam alaihissalam dibimbing malaikat Jibril. Jadi kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam membangun dua masjid. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Titik nol peradat. Berarti Allah menetapkan takdir kita di muka bumi, kehidupan kita di muka bumi bermula dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya, apabila manusia di seluruh dunia sudah mulai berbicara tentang matanya tertuju kepada Palestina, Gaza, setiap hari kita mendengar Gaza, Palestina. Ini isyarat bahwa kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Bunda, sepi kemana ini Bunda? Bunda, masih bersama saya? Jadi masuk surganya? Jadi, besok? Oh enggak. Jadi kalau manusia, if all seeing us, I directed to Gaza. All seeing us, all over the world. This is the sign from Allah that we are known in the last episode of human civilization. Itu kata mereka. Dan saya sampaikan ini kepada mereka.
apabila manusia di seluruh dunia matanya tertuju pada Gaza karena kebiadaban bangsa yang iri. Itu pertanda kiamat telah dekat kepada kita. Sedekat apa Rasulullah sampaikan? Sambil menepuk pundak Ibnu Hawala al-Azdi, ya Ibnu Hawala, intara rayatan sudan qamat fi Baitul Maqdis atau fi aknafi Baitul Maqdis fasa'atu aqrab ilaikum min katifika ila ra'sika. Hai Ibnu Hawala, jika kamu menyaksikan panji Islam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Dan ini tidak lama lagi, insya Allah. Saya sudah mencium aura kebangkitan Islam. Kenapa? Para ulama dunia, terutama dari Gaza dan Palestina, mereka mimpi Rasulullah akan berperang di Palestina. Allah. Udah. Masih kan baik, udah. Bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Dunia sebentar lagi akan tiada. Bagi mereka yang rindu pada Allah, cinta akhirat, bergembiralah karena akhirat akan segera datang. Tapi sebelum itu, kemenangan Islam akan terjadi. Seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, nangis gitu, ini diri. Lupa lagi saya. Di Sumatera Barat, di Padang. Ustaz, kenapa Allah membiarkan Palestina dibantai, Ustaz? Mana pertolongan Allah? Bukankah mereka adalah hamba-hambanya yang beriman Muslim? Kenapa mereka dibantai begini? Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan itu dalam benak kita, Bunda? Ada? Ya. Ini detik-detik Gaza dibantai, Bunda. Kita lihat sama-sama. Detik-detik Gaza dibantai. 1, 2, 3. Untuk kebanyakan Oktober 2023 itu memakan korban syahid 680.000 jiwa lebih. Saya yakin 1 juta. Karena masih banyak mereka yang tertimpa reruntuhan. Yang kedua, 95 Gaza hancur lulu lantak. Ada 21,7 juta pada gedung dan bangunan. Mau dijual kemana untuk mereka free Gaza? Tapi ada kabar berbeda. Jadi kenapa? Saya turut bertanya, kenapa gak jadi pantai ya Allah? Ternyata beginilah cara Allah memasukkan mereka ke surga. Di Gaza, makam 608.000 syuhada itu, 680.000 syuhada itu tumbuh bunga-bunga yang makamnya harum penuh dengan bunga-bunga yang indah. Itu bukti mereka alis. Justru yang kita saksikan ini adalah tanda cinta Allah kepada Gaza. Sakit memang. Kok tanda cinta Allah, Ustaz? Kok cinta Allah yang menyakitkan, Ustaz? Jangan, Ustaz. Inilah yang menjadi kabar gembira dari Rasul kita. Bunda, kita waktu sampai jam berapa ya? Masih lama? Masih lama? Alhamdulillah. Baik, berarti lanjut, Bunda. Lanjut, Bunda. Jamaah. Woi, jamaah. Lanjut. Saya baru dimulai. Bunda, Bunda kenal malaikat Jibril?
Tahu. Siapa malaikat Jibril, Bunda? Siapa malaikat Jibril? Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ada tugas lain? Tidak ada. Berarti status malaikat Jibril tidak pernah update. Kenapa? Karena sudah tidak ada wahyu yang turun kan? Berarti sudah 14 abad nganggur, 1400 tahun nganggur. Nama Jibril pekerjaan pensiunan malaikat turun wahyu gitu. Malaikat Jibril adalah yang banyak tugasnya. Tidak ada malaikat seabad Jibril tugas. Dan indahnya luar biasanya, Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Dan Jibril fisiknya, kata Rasulullah SAW, inna di Jibril situ mi'ata janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Sayapnya ada 600, nempel di mana tuh Bunda? Wa minha, dari 600 sayap yang dimiliki Jibril, ada 2 sayap yang tidak dibentangkan melainkan ketika Lailatul Qadar terjadi. Jadi ada 2 pasang sayap Jibril yang dibentangkannya hanya setiap Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yunshirhuma, dan apabila kedua sayap ini dibentangkan, fa yujawizadil masyriq wal maghrib, timur tutup sampai ufuk barat. Bayangkan ketika 2 sayap ini dibukakan, ufuk timur dan ufuk barat tertutup dengan kuasa sayapnya malaikat Jibril. Terbayang besarnya tubuh malaikat Jibril? Terbayang Bunda? Besar kan malaikat Jibril? Betul? Ufuk timur ini tertutup oleh sayapnya Jibril. Ketika berbicara siksa, takut malaikat Jibril. Takut. Ini kisah di mana Jibril meminta tolong Rasulullah agar Allah menggantikannya Abu Bakar. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan sama-sama. Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya, Ustaz Sabu ini. Malaikat Jibril datang berkunjung pada Rasulullah SAW. Namun kali ini tidak biasanya. Jibril datang dengan wajah penuh ketakutan. Waalaikumsalam Jibril warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jibril, ada apa dengan kamu ya Jibril? Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajah. Oh, ya Jibril, ada apa Jibril? Rasulullah. Sedang menyalakan api neraka. Inna hadhihi sa'ah hatta al-yawm inna Allah azza wa jalla yas'alna min kunnari kulliha. Kulah. Allah sedang menyalakan api neraka, semuanya membara ya Rasulullah. Kami paling ketakutan. Jibril yang matanya besar luar biasa takut dengan api neraka. Manusia yang kecil tidak ada yang sombong menantang neraka Allah. Kurang ajar tuh manusia. Kami para malaikat takut ya Allah membuat membara api neraka. Aku tidak tahu apa yang harus lakukan. Lakin la itazalkantu bika ya Rasulullah, annaka rahmatul alamin. Aku tiba-tiba teringat kepada Anda. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Anda rahmatul alamin. Tolong ya Rasulullah, mintalah kepada Allah berhenti dari menyalakan api neraka. Allah. Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, ya Jibril, islah li kaifa kanat an-nar allati tara. Jibril, jelaskan kepadaku seperti apa neraka itu Jibril. Ya Rasulullah, masalun nar midaritah min iraditah kama sarikar. Neraka itu adalah ibarat lubang demi lubang yang bertingkat ya Rasulullah.
Setiap Anda masuk ke satu lubang neraka, itu bidunya hatta, luas masih atau tidak, luas tanpa batas. Wamla mamlu'atul binnah, penuh dengan api neraka. Walau kutsirat min nariha ila dunya, walau kutsratan la afsadatid dunya wa ma'ayishuha. Andai satu percik saja dari api neraka itu dipercikan ke dunia ini, hancurlah dunia dengan segala isinya. Liman waidatin dia juga. Untuk siapa neraka itu diciptakan? Neraka yang paling bawah adalah neraka bagi mereka yang menyembah benda-benda langit, ya Rasulullah. Neraka yang paling dasar adalah bagi kaum munafikun, orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan keingkaran mereka. Mereka bungkus dengan pura-pura beriman padahal mereka munafik. Itu yang paling di bawah, ya. Di atasnya lagi, ya Rasulullah, neraka bagi mereka yang menyembah bintang-bintang. Di atasnya lagi, neraka bagi orang yang penyembah bulan dan matahari. Terus Rasulullah, Jibril cerita. Yang kelima adalah neraka bagi orang Yahudi yang kufur kepada Allah, ingkar kepada dakwah Nabi Musa di sana. Neraka yang keenam adalah bagi orang-orang Nasrani yang musyrik mempersekutukan Allah. Mereka menolak dakwahnya Nabi Isa, bahkan mempertuhankan Isa bin Maryam. Giliran neraka yang paling atas, Jibril diam. Rasulullah yang semangat mendengarkan. Jibril diam. Istamir ya Jibril. Idan, man ahlus sabi'ah. Lanjutkan Jibril. Lalu siapa penghuni neraka yang ketujuh, Jibril? Berat bagi Jibril untuk mengatakan siapa penghuni neraka yang paling atas neraka yang ketujuh. Jibril, di mana ya Jibril? Di mana tasku? Kenapa engkau diam, Jibril? Siapa penghuni neraka yang ketujuh? Rasulullah penasaran. Makin lama makin takut Rasulullah karena Jibril diam. Dibalikkan badannya, panggil Jibril, harus sabar. Siapa penghuni neraka yang ketujuh, Jibril? Katakan. Karena Rasulullah memaksa menanyakan Jibril siapa penghuni neraka yang ketujuh, maka Jibril pun menjawab, ummatuka ya Rasul. Umatku wahai Rasul. Umatku lah penghuni neraka yang paling atas. Allahu Akbar. Demi mendengar umat yang masuk neraka yang ketujuh, pingsan Rasulullah. Pingsan. Terkulai lemas, kaget mendengar Jibril mengatakan kita akan menjadi penghuni neraka yang ketujuh. Nauzubillah. Pingsan Rasulullah SAW. Nangis Jibril. Kum ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah. Jitu ilaika li atabarukika ya Rasulullah. Aku datang meminta berkah kepada engkau. Engkau malah pingsan. Aku tadi tidak akan mengatakan kepadamu siapa penghuni neraka yang ketujuh. Tapi engkau memaksa. Ini jadi bangun ya Rasulullah. Tangis Jibril di atas tubuh Rasulullah. Tidak lama kemudian Rasulullah bangun dan sih. Dengan mata berkata-kata tidak terima umatnya menjadi ahli neraka. Rasulullah mengatakan lagi kepada Jibril, "Hatta takibi qaulika ya Jibril, ummati min ahli sabi'ah." Kau yakin Jibril, umatku menjadi penghuni neraka yang ketujuh? Ajal ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Manhum ya Jibril. Siapa mereka Jibril? Siapa umatku yang masuk neraka yang ketujuh, Jibril? Alladzina yajtanibuna al-kaba'ir. Alladzina yajtanibuna al-kaba'ir wa lam yatuqullaha pada mahyatim hatta al-mamat. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertobat sampai mati. Mereka penghuni neraka yang ketujuh, Allah. Mereka mempersekutukan Allah. Mereka berzina, mereka dusta, durhaka pada orang tua. Mereka tidak bertobat sampai wafat. Mereka memakan harta riba. Mereka membunuh.
Rasulullah tidak terima. Rasulullah pergi menghadap Allah, sujud menangis terisak-isak kepada Allah. Rasulullah menangis. Ya ummati ya, haliruhum bidalik. Umatku ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam nerakamu. Bebaskan umatku ya. Nangis Rasulullah sangat terisak-isak. Coba, kurang cinta apa Rasulullah pada kita? Kurang cinta apa Rasulullah kepada kita? Tidak terima umatnya dikatakan masuk neraka. Rasulullah pergi menghadap Allah, sujud menangis terisak-isak. Bebaskan umatku dari neraka-Mu ya Allah. Bebaskan mereka. Bunda tahu berapa lama Rasulullah sujud menangis kepada Allah. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Demi mengharap kepada Allah. Tidak akan bangun sampai Allah mengatakan tidak akan menyiksa umatnya di dalam neraka. Kurang cinta apa Rasul sama kita, Bunda? Kurang cinta apa beliau bagi? Beliau tidak tega kita masuk neraka. Tunjukkan kepada saya, ada tidak yang melebihi cinta Rasul kepada kita? Ibu kepada anaknya pun tidak bisa mengalahkan cinta Rasul. Tidak ada yang bisa membangunkan Rasulullah kecuali adanya binat. Rasulullah bangkit, berwudu, pergi ke masjid. Para sahabat kaget. Bidunil kalam, mubasharatin al-qiyam, bisalatin ma'anda. Ma'lu'uha. Tidak banyak bicara. Rasulullah langsung bilang, pakai bisalat, bilang qomat, bilang. Para sahabat kaget. Buka mata Rasulullah, pucat wajah Rasulullah. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Demi mengemis kepada Allah. Memperjuangkan kita agar kita tidak disiksa di neraka. Abu Bakar khawatir dengan Rasulullah SAW. Lari Rasulullah tutup pintunya. Menangis kembali sujud lagi. Khalas ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Allah dengar anda sudah. Abu Bakar tidak berhasil membangunkan Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar keluar sambil menangis. Di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab. Mabikah ya Abu Bakar? Kenapa aku menangis Abu Bakar? Rasulullah. Umar pun tidak bisa sambil menangis berumat pulang. Salman Al-Farisi dapat. Salman Al-Farisi berpikir, jika Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa membangunkan Rasul, apalagi aku? Fatimah. Barangkali Fatimah bisa membujuk Rasul. Fatimah mendengar suara Siti Fatimah mengucapkan salam. Bangun Rasulullah SAW. Begitu diceritakan kepada Siti Fatimah bahwa Umar Rasulullah akan masuk neraka. Menangis terbuai-lelah Siti Fatimah. Maka apa kemudian? Bersujudlah mereka pada Allah. Maka Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, kenapa kekasihku Muhammad terus-terusan sujud? 3 hari 3 malam dia tidak berhenti sujud. Apa yang dia minta? Padahal Allah Maha tahu. Allah ingin agar kita tahu kejadian yang sesungguhnya. Ya Allah, beliau meminta kepada engkau agar engkau membebaskan semua umatnya dari neraka. Itu yang Muhammad meminta. Iya ya. Katakan kepada Muhammad, aku haramkan neraka bagi umatnya. Allahu Akbar. Berhasil Rasulullah perjuangkan. Allah haramkan neraka bagi kita. Alhamdulillah. Senang tidak Bunda? Perjuangan Rasulullah. Cinta besar Rasul pada kita. Kurang cinta apa Rasulullah sama kita? Sekarang pertanyaan kita. Adakah kita cinta sama Rasulullah bukan? Saya tidak yakin. Mungkin hanya pengakuan saja. Kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, Palestina tidak akan menderita, Bunda. Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Tidak kurang dari 4,29 juta jiwa menghuni Palestina. Dan Palestina dikelilingi oleh negara-negara Islam Arab, umat Islam di sekeliling Palestina Islam Arab. Ada 364,76 juta jiwa.
Tapi di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi saja. Kok bisa 9,6 juta Yahudi membantai gajah sampai hari ini? Itu kemana 364 juta jiwa? Kalau betul kita cinta Rasulullah, tidak mungkin umatnya dibikin menderita. Maka Rasulullah tersenyum bangga di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah, kenapa kalian menyaksikan aku menangis seperti ini demi Allah? 3 hari 3 malam aku mengemis kepada Allah agar Allah mengharamkan neraka atas kalian. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Alhamdulillah. Bunda, maka Rasulullah sambil tersenyum bangga dan sahabat menangis mendengarnya. Ummati hadihi ummatun marhumatun laisalah ikabul fil akhirah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Alhamdulillah. Bunda, senang tidak Bunda? Tidak ada yang jawab. Bunda, saya habis-habisan berekspresi. Bunda, ada yang jawab. Bunda, senang tidak Bunda? Rasulullah berhasil membujuk Allah dan Allah mengabulkan. Kita tidak akan disiksa di neraka. Alhamdulillah. Ummati hadi, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Hanya kita Bunda yang tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Laisa la'iqabun fil akhirah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa khati'atun katsirah. Idzan fama lana alla ma'adimu fil akhirah. Bunda, kalau kami tidak disiksa di dunia, bagaimana jiwa kami dibersihkan dari dosa dan salah kami? Ujilat hizukul bintamiha. Allah segerakan kafarat atas salah dan dosa kalian di dunia. Jadi Bunda, tidak ada kafarat atas dosa dan salah kita Bunda, ada. Tapi tidak di akhirat, di dunia. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Ya. Rasulullah menegaskan, Inna allaha idha yuhibbu abdan ajilat hizu fi dunya. Jika Allah, sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Di akhirat tinggal menikmati surga. Maka tidak salah. Itulah kenapa umat Rasulullah duluan masuk surga. Karena hisabnya sudah selesai di dunia. Betul Bunda? Bisa diikuti Bunda? Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Ada 3 cara Allah tunaikan kafarat atas dosa dan salah kita di dunia. 1, bil fitani, dengan fitnah, wahara, petaka akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang. Ujian keimanan ini berat zaman kita. Saking beratnya kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bidini kal-qarabidi al-jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu masa, satu tahun di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada iman Islamnya, orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan kebenaran, seperti memegang bara api panas. Dituduh ekstremis, fundamentalis, teroris, intoleran, anti-NKRI. Sahabat fitnah. Betul Bunda? Panas kan? Padahal kitalah yang membela negara. Kitalah yang menjaga kebenaran. Kitalah yang jujur. Tapi mereka yang pendusta berkuasa, kita difitnah. Panas kita pada. Betul tidak Bunda? Tapi kalau dilepaskan padam cahaya Islam, betapapun panas kita pegang. Orang yang seperti ini, istiqomah memegang teguh prinsip kebenaran Quran dan Sunnah, betapapun panas, dia akan mendapatkan pahala dahsyat 100 kali syahidnya para sahabat Allah. Hari ini kita istiqomah pegang teguh Quran dan Sunnah. Tidak peduli kita kehilangan dunia, kehilangan pangkat dan jabatan, tidak peduli. Kita pegang keyakinan iman Islam kita. 100 kali syahidnya para sahabat Allah.
من أحيا سنة عند قصة أمتي فله أجر شهيد 100 شهيد. Jamaah, Jemaah, pernah lihat orang mati syahid? Pernah? Belum? Mau lihat orang mati syahid? Ini dahsyatnya, mulianya orang mati syahid seperti ini, Bunda. Allah Akbar. duhur kan setengah kita. Ya kita tapi kan duhur setengah 12. Oh, ini 12 lebih. Iya. 12 dapat tiket. Saya selesai nanti. Udah boleh. Baik, Bunda Mateo, jamaah, masih bersama saya? Kita lihat, Bunda. Ini orang yang detik-detik mati syahid. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله الله يأخذ ترى ما في جنة الأرض والسماوات والأرض فأما إن كانت من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب لا تجد الشهيد بألم الموت إذا قدرت الأمر. Orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Kenapa demikian? Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya. Maka sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Itu benar. Tidak percaya, silakan buktikan. Yang kedua, kenapa orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya? Karena sebelum nyawanya dicabut, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Antara kita dengan surga hari ini konon ada 70.000 hijab. Antara kita dengan akhirat kita ada 70.000 hijab. Ketika sakaratul maut Allah buka semua hijab tadi. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. Sungguh manusia kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Sekarang ketika kalian sakaratul maut, aku buka semua hijab antara kamu dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka saat ini tatapan tajam. Maka siapapun ketika sakaratul maut tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya, maka perhatikan orang yang sakaratul maut, wajah dan matanya mensiratkan tempat yang akan menjadi tempat kembalinya di akhirat. Lihat ini, Bunda. Lihat ini, Bunda. Kira-kira yang dilihatnya surga apa neraka? Surga apa neraka? Bunda mau seperti ini? Asyhadu an Baik. la Sayang sekali waktu kita tidak banyak. Bunda, waktu kita sudah habis, waktu saya sudah habis. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan saya diundang lagi kemari. Ditagih nih janjinya. Insya Allahnya ditagih. Kenapa demikian? Apa tadi? Nah baik, Bunda sebetulnya banyak sekali. Saya ingin perlihatkan seseorang yang ahli surga dikubur 2 tahun tubuhnya tidak hancur, tapi waktu kita tidak dapat. Yang kedua dengan bencana alam, gempa bumi, longsor, sakit mati karena bencana alam. Itulah cara Allah habiskan dosa-dosa. Setelah itu langsung menikmati surga. Yang ketiga, wabil qadri dengan pembantaian. Dibantai di Gaza, dibantai di Suriah, dibantai di Sudan, dibantai di Afrika, dibantai di Yaman, bahkan dibantai. Begitulah cara Allah. Sakit memang rakyat Palestina dibantai, tapi begitu cara Allah kirim mereka ke surga. Yang harus kita khawatirkan, kita mau dengan cara apa kita buka pada dosa dan salah kita, Bunda? Bunda, mau seperti pria? Mau apa kata Rasulullah? Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang memberikan kebutuhan orang yang berjuang di jalan Allah
Dia cukupi bekalnya, dia cukupi makanan dan perbekalannya. Dia sama dengan jihad bersamanya. Ketika si mujahid ini gugur mati syahid, maka dia akan dipanggil masuk surga bersamanya. Kita punya peluang untuk seperti itu. Bunda mau seperti itu? Yakin di Palestina ada yang sedang berjuang membela agama Allah? Nah, kita bantu mereka dengan harta kita. Andai uang kita 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, langsung makan 10 juta. Anda sampai, insya Allah SPM akan sampaikan ke Gaza. Saya akan berangkat membawa itu. Saya pertaruhkan nyawa saya. Tanyakan sama istri saya. Setiap kali saya berangkat Palestina, saya pamitan pada anak dan istri saya. Saya khawatir Syahid saat itu. Karena saya berharap saya Syahid di Palestina, atau di Suriah, atau di Syam. Karena Rasul katakan, orang yang Syahid di Syam, ya Zambar. Jaminannya itu bendara. Ada uang kita sampai ke mujahid, lalu mujahid apalagi dia hafal Quran. Nanti dia akan memilih surganya, nama kita akan dipanggil oleh dia. Mau bunda seperti itu? Insya Allah. SPM, komitmen. Sekarang bunda, yuk berikan. Tekankan dalam hati kita. Ya Allah, saya ingin bantu Palestina. Ini jihad sebelum saya tidak tahu dengan cara apa aku menebus dosa dan salah saya. Saya tidak tahu dengan cara apa aku merebut ridhomu. Ya Allah, sekarang ada kesempatan saya bantu pejuang di Palestina di akhir zaman ini. Izinkan saya membantu mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Siapa yang berniat tekad kuat, ya Allah, saya ingin membantu Palestina. Wa dhahas sabil, Allah mudahkan jalan membantunya. Baik Bapak Ibu sekalian, yuk rame-rame sekarang. Bapak Ibu, mobil kita, rumah kita, harta kita tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ketika kita membantu pejuang di Palestina, sekarang jelas sedang memperjuangkan Bismillah. Andai rakyat Gaza ingin sejahtera seperti kita aman, dari dulu mereka tinggalkan Palestina. Tapi mereka tidak pindah, kenapa? Mereka biarkan korbankan hidup mereka untuk membela Islam agar Islam menyambut kedatangan Islam itu menang di bumi Palestina. Kalau mereka berkorban nyawa dan harta, kita korban apa untuk Islam di hari zaman ini? Yuk kita bantu mereka. Saya bantu mereka benar. Baik, silakan. Baik.